Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gibran tantang Roky Gerung debat terbuka di TV One? Benarkah? Sebuah unggahan beredar di Facebook yang mengklaim bahwa putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menantang debat pengamat politik Roky Gerung. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun Haidir Belitong pada hari Rabu 29 Juli yang lalu dengan narasi yaitu, "Sudah, jangan banyak bacot. Aku tantang Roky Gerung debat terbuka. Dukung debat terbuka di TV One." Akun Facebook itu juga mengunggah foto collage yang menampilkan Gibran tengah duduk dan Roky Gerung yang sedang tertawa. Lalu benarkah Gibran menantang Roky Gerung debat terbuka di salah satu stasiun televisi? Berdasarkan penelusuran melalui jaringan suara.com, klaim yang menyebut bahwa Gibran menantang debat Roky Gerung adalah klaim yang keliru. Faktanya foto yang diunggah oleh akun Facebook itu merupakan hasil suntingan. Selain dibuat collage, masing-masing foto Gibran dan Roky juga telah dilakukan editing. Potret Gibran dalam foto aslinya diambil kala calon wali kota Solo itu tengah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada tahun 2017 silam. Foto itu dimuat oleh sebuah situs berita liputan6.com dengan artikel yang berjudul "Kata Pakar Tentang Bahasa Tubuh Gibran Saat Bertemu AHY". Sementara itu, foto Roky Gerung juga mengalami penyuntingan di mana kepala Roky diambil dari sebuah foto kemudian ditempelkan ke gambar badan seseorang yang mengenakan atribut kepresidenan. Selain itu, belum ada konfirmasi dari masing-masing pihak tentang tantangan debat tersebut. Kesimpulannya dari penjelasan tadi, klaim yang mengatakan bahwa Gibran menantang debat terbuka kepada Roky Gerung merupakan klaim yang salah. Faktanya, foto Gibran yang termuat dalam akun unggahan Facebook Haidir Belitong termasuk dalam hasil editan. Sementara itu, foto Roky Gerung juga mengalami penyuntingan, di mana kepala Roky diambil dari sebuah foto kemudian ditempelkan ke gambar badan seseorang yang mengenakan atribut kepresidenan. Selain itu juga tidak ada konfirmasi dari masing-masing pihak tentang tantangan debat terbuka tersebut. Roky Gerung sindir Gibran anak Jokowi nyawam di Pilkada Solo. Kotak kosong versus otak kosong. Pengamat politik Roky Gerung lagi-lagi ikut memberikan komentar terkait ramainya Pilkada Solo 2020. Alasan ramainya Pilkada Solo 2020 tidak lain dan tidak bukan karena majunya putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh PDI Perjuangan. Roky Gerung pun menggambarkan kondisi tersebut bagaikan anak dan busur panah. Jokowi disebutnya sebagai busur panah sedangkan Gibran sendiri sebagai anak panahnya. Hal ini disampaikan dalam tayangan YouTube Roky Gerung Official pada hari Selasa 21 Juli yang lalu. Namun menurut Roky Gerung, anak panah yang dimaksudkan bisa menjadi anak panah kehidupan, tetapi juga bisa menjadi anak panah kekuasaan. Dikatakannya hal itu tergantung bagaimana busur panah itu difungsikan. Saya nggak tahu Gibran yang hari ini dipercakapkan orang, apakah ayahnya juga memasukkannya sebagai anak panah kehidupan atau anak panah kekuasaan? Begitu kata Roky Gerung. Jika melihat kondisi yang terjadi dengan merujuk majunya Gibran di Pilkada Solo 2020, maka Roky Gerung menilai Jokowi menggunakan anak panahnya untuk menjadi anak panah kekuasaan. Dengan begitu, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sebuah bentuk nepotisme. Kalau dia sebagai anak panah kehidupan, maka ada wisdom, yaitu sang ayah pasti mengarahkan anak panahnya kendati bukan berasal, bukan keinginan dia, tapi dia menjadi busur, supaya anak panahnya menjadi contoh di masa depan, menjadi contoh dari berhentinya nepotisme. Tapi justru sang ayah menjadikan anak panahnya itu contoh buruk dari nepotisme. Jelas Roky Gerung. Roky Gerung juga menyebutnya sebagai contoh nepotisme yang paling buruk, atau bisa dikatakan lebih dari sekadar nepotisme. Karena seperti yang diketahui,
nepotisme adalah masih dalam batas keponakan. Sedangkan Gibran sendiri sudah merupakan anak kandung dari Jokowi. Karena kalau kita sebut nepotisme itu dari kata nepos, artinya ponakan. Ini bukan lagi ponakannya, tapi ini anaknya. Jadi bukan nepos lagi. Ini sudah sosisme, putraisme, dan itu bagian yang paling buruk dari demokrasi. Bahkan Rocky Gerung juga menyebut, Jokowi ini lebih buruk dari rezim Soeharto. Dulu Pak Harto angkat Mbak Tutut, kita semua protes waktu itu. Tapi akhirnya kita mengerti karena saat itu sistemnya otoriter. Pak Harto kita nilai lebih fair untuk kuasai infrastruktur politik, tak ada oposisi. Maka Mbak Tutut, kalau dibandingkan ya lebih otoriter Jokowi sebenarnya. Dalam sistem demokrasi terang benderang, Jokowi bermain di akhir keruh, mencari keuntungan dari jabatan politik. Sebut saja lebih totaliter dari sistem Orde Baru. Lebih lanjut, Rocky Gerung juga membenarkan bahwa majunya Gibran ke Pilkada Solo 2020 merupakan hak otonom setiap individu. Namun menurutnya, hak tersebut berlaku jika seseorang ini benar-benar tidak memiliki hubungan ataupun pengaruh dengan pihak lain di perpolitikan, terlebih dari orang nomor 1 di Indonesia. Kata Rocky Gerung, tentu orang bisa bilang ya itu otonom untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Dia menjadi otonom kalau tidak dalam sphere of influence dari ayahnya yang merupakan presiden. Kan problem kita sebenarnya adalah sphere of influence presiden akan bekerja mendahului netralitas pilkada. Ia pun bahkan juga menyarankan Jokowi langsung saja melantik Gibran lewat perpres, ketimbang bertarung lewat pilkada. Rocky Gerung menyebut, kini beredar nyinyiran yang menyebut terkait Gibran yang melawan kotak kosong. Jadi meme sekarang kalau kotak kosong yang kalah di Solo, yang menang siapa? Jadi sebenarnya kotak kosong versus otak kosong. Begitu katanya. Lalu apakah Gibran pasti jadi wali kota Solo? Jangan deh terlalu optimis. Anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, hampir pasti akan menjadi calon tunggal untuk pemilihan wali kota Solo. Ini terjadi setelah Ahmad Purnomo yang sekarang menjadi wakil wali kota Solo mengundurkan diri. Mundurnya Purnomo ini terjadi setelah dia bertemu dengan Jokowi. Pengunduran diri ini sekaligus mengakhiri kisru di dalam tubuh PDIP, partai terbesar dan juga berkuasa di Solo. Di PDIP lokal, Purnomo adalah orang yang memang ada pada giliran untuk memegang jabatan wali kota. Dia sejak awal meniti karir dalam tubuh partai. Dia kader akar rumput yang tumbuh, berkembang dan berkarya untuk partai. Jika meritokrasi partai dijalankan dengan benar, dialah yang seharusnya menjadi kandidat. Namun semuanya bubar karena anak presiden, yang sebelumnya hanya tertarik berjualan martabak, tiba-tiba mencalonkan diri. Jelas, seperti diakui Purnomo sendiri, dia tidak kuasa melawan anak presiden. Dia mengaku ditawari jabatan di pemerintahan pusat. Namun Purnomo menampik. Dia memilih kembali ke Solo dan menjadi pengusaha. Partai-partai besar merapat mendukung pencalonan Gibran. Besar kemungkinan dia akan menjadi calon tunggal. Nah, jika tidak ada calon lain, maka siapakah yang akan menjadi lawan Gibran di dalam pemilihan? Tidak ada, bukan? Salah besar. Lawan Gibran nantinya adalah sesuatu yang bernama kotak kosong. Nah, justru disinilah persoalannya. Kotak kosong itu selalu unpredictable, alias sulit diperkirakan. Melawan kotak kosong itu seperti melawan musuh yang tidak kelihatan. Ada contoh yang sangat bagus dari kotak kosong ini. Pada tahun 2018, Kota Makassar mengadakan pemilihan wali kota. Yang maju waktu itu adalah calon tunggal yang bernama Munafri Arifuddin. Dia berpasangan dengan Rahmatika Dewi. Munafri Arifuddin bukan orang sembarangan di Sulawesi Selatan. Dia adalah menantu dari Aksa Mahmud, bos dan pendiri Bosowa Corporation. Mungkin Anda perlu tahu bahwa Aksa Mahmud adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Tidak itu saja,
Dia merupakan adik ipar dari Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia saat itu. Dengan demikian, Munafri Arifuddin adalah kemenakan dari Yusuf Kala. Dengan kredensial yang sedemikian hebat, jelas tidak ada orang berani menantang Munafri. Dia didukung oleh 8 partai politik, hanya Partai Demokrat yang tidak menyatakan dukungannya. Demokrat mendukung wali kota yang saat itu berkuasa, Muhammad Ramdan Pomanto yang ingin terpilih kembali. Karena Pomanto kekurangan dukungan dari partai politik, dia maju sebagai calon independen. Syarat maju sebagai calon independen adalah mendapatkan dukungan yang ditunjukkan dengan 65.000 fotokopi KTP. Pomanto berhasil mengumpulkan 117.492 fotokopi KTP. Namun pencalonan Pomanto bisa digagalkan lewat proses hukum. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Munafri Arifuddin atas tindakan Pomanto yang menggunakan kekuasaannya untuk kampanye. Munafri Arifuddin yang adalah merupakan CEO PSM Makassar akhirnya ditetapkan sebagai calon tunggal. Lawannya adalah yaitu tadi, kotak kosong. Dalam pemilihan yang dilakukan bulan Juli 2018, Munafri hanya mendapat 46,68% dari suara, sementara kotak kosong mendapatkan 53,32%. Munafri kalah mengenaskan. Dari penghitungan suara dia hanya menang di 2 dari 15 kecamatan. Sekalipun didukung oleh semua kekuatan partai dan elit di Makassar, Munafri toh kalah melawan kotak kosong. Di Makassar dan Sulawesi Selatan, dinasti politik, khususnya dari keluarga Kala dan Limpo, sangat berakar. Namun itu tidak menjamin jalan Munafri ke tampuk kursi wali kota. Itulah yang tadi dikatakan, bahwa melawan kotak kosong selalu unpredictable. Kejadian seperti ini bukanlah hal yang baru. Ini kerap terjadi di Jawa, terutama dalam pemilihan lurah. Mengapa para pemilih melakukan ini? Kemungkinan pertama adalah orang memilih kotak kosong sebagai protest vote. Mereka tidak nyaman melihat proses politik yang tidak partisipatif. Biasanya protest vote muncul karena dorongan aktivis politik dan pengorganisasian masyarakat.